Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membicarakan sebuah pengantar untuk kita mentadaburi surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar adalah surat yang ke-54 berjumlah 55 ayat. Maka kita tentunya ingin mendapatkan pelajaran dan hikmah dari surah Al-Qamar ini. Namun sebelumnya, barangkali pada video sekarang ini saya ingin menyampaikan semacam pengantar gitu ya, sebelum kita mentadaburi keseluruhan surah Al-Qamar. Karena di dalam surah Al-Qamar itu ada satu ayat yang cukup unik gitu ya, yaitu ayat ke-1, ayat pertama ya. Ayat pertama surah Al-Qamar ini yang berbunyi iqtarobatis sa'ah wan syaqqal qamar, yang artinya kurang lebih telah mendekat sa'ah dan telah terbelah sang bulan. Kira-kira begitu artinya. Jadi surat Al-Qamar ini mengatakan bahwa sa'ah sudah dekat, sudah mendekat, dan bulan sudah terbelah. Apa yang dimaksud dengan sa'ah sudah dekat dan bulan sudah terbelah di ayat pertama ini? Ayat ke-1 ini pada umumnya dipahami yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Jadi diartikan bahwa iqtarobatis sa'ah artinya telah datang, telah mendekat hari kiamat. Wan syaqqal qamar artinya telah terbelah sang bulan. Jadi bulan yang terbelah itu dipahami sebagai tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Tetapi juga satu segi dikatakan bahwa bulan itu sudah terbelah, yaitu maksudnya adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW ya. Nah, apakah iya bulan memang benar-benar sudah terbelah? Dan ya kalau memang bulan itu sudah terbelah, bulan yang ada di langit sana ya, apa faedahnya ya? Yang sering dipahami sebagai bahwa hal itu adalah mukjizat ya, mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lepas dari masalah itu, maka kita ingin mencoba mentadaburi surah Al-Qamar ini dari kalimatullahnya ya. Jadi kita ingin mencermati dengan secermat-cermatnya apa sih yang dimaksud dengan iqtarobatis sa'ah wan syaqqal qamar itu ya. Maka penting di sini kita untuk membahas dua kosakata ya sebagai pengantar dalam rangka kita memahami surah Al-Qamar. Yang pertama adalah istilah sa'ah. Istilah sa'ah atau kosakata sa'ah ini biasanya diartikan hari kiamat ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali bertebaran kosakata sa'ah ini yang umumnya dimaknai sebagai hari kiamat ya, atau hari kebangkitan. Sebenarnya makna sa'ah itu tidak harus hari kiamat artinya. Karena secara arti kata sa'ah itu adalah berarti saat atau waktu atau masa. Itu pengertian sa'ah ya. Jadi makna kamusnya sa'ah itu adalah waktu, masa atau saat ya. Di mana di saat itu, di waktu itu biasanya terjadi sesuatu hal atau kejadian-kejadian tertentu ya. Nah, contohnya adalah hari kebangkitan itu juga satu waktu, satu masa tertentu di sana terjadi yang disebut dengan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itu maka manusia akan menerima keputusan. Nah, itu yang disebut dengan as-sa'ah ya, yang kebanyakan di dalam Al-Qur'an menunjuk kepada satu masa yang menjadi peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di masa itu manusia akan dibangkitkan dan di situ manusia akan menerima satu keputusan Allah. Nah, itu umumnya pengertian sa'ah ya di dalam Al-Qur'an. Tetapi sa'ah ini mempunyai makna yang bukan harus ke hari kiamat, bukan harus ke hari kebangkitan ya. Bisa saja nanti dia menunjuk kepada
saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu. Ada satu contoh misalkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 117 ya, yang disebut dengan Sa'atul Usra, yang diartikan itu, yang kalau diartikan Sa'atul Usra adalah masa sulit. Sa'ah artinya waktu atau masa, dan al-usrah artinya kesulitan. Saya bacakan suratnya. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Nah, ini contohnya bahwa sungguh Allah telah menerima taubat terhadap Nabi dan juga terhadap orang-orang muhajirin dan juga terhadap orang-orang ansor, yaitu mereka yang mengikuti Nabi di kala atau di masa sulit ya. Nah, jadi ini contoh bahwa sa'ah ya, itu bukan harus ke hari kiamat, tetapi juga bisa waktu-waktu tertentu ya, masa-masa tertentu ya. Bisa saja nanti sa'ah itu juga merujuk kepada misalkan ya, ada pergantian tahun. Nah, pergantian tahun juga bisa disebut sa'ah ya. Satu masa tertentu, satu waktu tertentu, di situ ada satu momen pergantian tahun. Maka bisa kita katakan, kalau kita sudah mendekati tahun baru misalkan, bisa kita mengatakan iqtarobatis sa'ah, sudah dekat waktunya atau sudah mendekat satu waktu tertentu, satu saat tertentu. Misalkan saat yang dimaksud adalah tahun baru. Atau misalkan ada satu event-event besar ya, maka ketika event besar itu sudah akan dilaksanakan sebentar lagi, maka orang bisa mengatakan di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Al-Quran iqtarobatis sa'ah ya. Waktunya sudah dekat. Nah, gitu artinya. Artinya waktu apa saja, waktu momen-momen kegiatan apa saja. Nah, itu yang dimaksud dengan sa'ah dalam arti umum ya. Jadi mempunyai pengertian umum, artinya waktu saja. Nah, di sini maka pengertian sa'ah di dalam surah Al-Qamar ini tidak dimaksud untuk kiamat ya. Kalau kita perhatikan nanti keseluruhan surat Al-Qamar itu bukan maksudnya kepada kiamat hari kebangkitan. Bukan. Tetapi kalau kita pahami bahwa keseluruhan surat Al-Qamar ini berbicara tentang satu momen atau satu saat tertentu yang akan dihadapi oleh Nabi dan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi akan menghadapi satu masa tertentu, satu momen tertentu ya. Ketika surat itu diturunkan, itu dikatakan iqtarobatis sa'ah. Suatu masa telah mendekat, atau artinya sebentar lagi akan ada suatu saat ya. Di saat itu akan ada kejadian. Nah, kejadiannya apa? Nah, ini surat Al-Qamar ini dihubungkan nanti dengan momen-momen yang paralel. Apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan orang-orang beriman saat itu di Mekah, itu ada kesamaan nanti dengan apa yang dihadapi oleh para nabi dan rasul terdahulu ya. Pada umumnya para nabi dan rasul ya, itu didustakan oleh kaumnya. Dalam arti apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan itu dianggap dusta, dianggap kebohongan ya. Jadi nabi yang bersangkutan, nabi dan rasul itu biasanya dianggap pendusta. Nah, istilahnya kadzabu. Jadi mereka itu melakukan pendustaan, menganggap dusta. Bukan hanya mendustakan, tetapi sampai kepada tahap atau tingkat pelarangan. Jadi dakwah para nabi dan rasul itu dilarang ya. Dihadap ya. Istilahnya itu di dalam surat Al-Qamar ini disebut dengan istilah mujdajar ya. Ya, pada ayat keempatnya itu ada istilah mujdajar. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mujdajar. Jadi mujdajar ini adalah artinya itu pelarangan ya. Pencegahan, pelarangan terhadap dakwah para nabi. Jadi surat Al-Qamar itu nanti berisi membandingkan ya apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad itu dengan apa yang dihadapi oleh para nabi dan rasul terdahulu, yang disebut dengan istilahnya mujdajarun, artinya pelarangan, pencegahan ya dari kaum para nabi itu sendiri. Artinya mereka tidak boleh dakwah. Nah, itu latar belakangnya ya. Jadi
Sehingga sa'ah yang dimaksud ini adalah ketika kaumnya para nabi dan rasul itu sudah melakukan pelarangan, bukan hanya pendustaan tetapi malah sampai kepada tahap pelarangan, maka disitulah Allah mau menurunkan keputusan, mau memberikan keputusan kepada si kaumnya tadi, keputusan hukum, ya, bahwa mereka akan menghadapi yang disebut sanksi hukum dari Allah atau azab Allah. Jadi azab Allah di dunia ini, apa yang dikatakan di dalam ayat itu, fakaifa kana azabi wa nudur. Maka perhatikan bagaimana kerasnya sanksi hukumku dan juga peringatanku. Jadi dengan surat Al-Qamar ini Allah mau memperingatkan, Allah mau menunjukkan bahwa Allah akan menurunkan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang melakukan pelarangan terhadap dakwah dan seruan dari para nabi. Nah, itulah konteks persoalannya. Nah, jadi kembali kepada istilah sa'ah, ya. Jadi sa'ah yang dimaksud di dalam surah Al-Qamar pada ayat ke-1 ini adalah iqtarobatis sa'ah, artinya telah mendekat suatu saat. Telah mendekat suatu waktu yang di waktu itu ada satu kejadian penting, ada satu kejadian yang akan menimpa kaumnya para nabi. Dalam hal ini adalah kaum Nabi Muhammad, yaitu kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy itu sudah melakukan pendustaan dan sampai pada tingkatan pelarangan. Nah, kemudian seperti apakah keputusan Tuhan, ya, keputusan Allah untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada kaum-kaum yang menentang itu? Dalam hal ini adalah dihubungkan dengan apa yang akan Allah jatuhkan kepada kaum Quraisy. Maka untuk putusan sanksi hukum kepada kaum Quraisy di dalam surat Al-Qamar ini tidak disebutkan karena belum kejadian, karena baru memasuki tahapan-tahapan di mana Quraisy ini melakukan penolakan, ya, melakukan pendustaan dan melakukan pelarangan. Ya, tetapi nanti di dalam surat Al-Qamar ini akan diberikan satu pelajaran tentang bagaimana Allah menjatuhkan sanksi hukum kepada umat-umat terdahulu yang menentang para nabi dan rasul. Jadi contoh-contohnya nanti ada di dalam surat Al-Qamar pada ayat-ayat berikutnya. Jadi sa'ah yang dimaksud di dalam surah Al-Qamar ini adalah merujuk kepada akan adanya satu masa di mana kaumnya Nabi Muhammad akan menghadapi satu situasi, termasuk juga Nabi dan orang-orang beriman ini akan menghadapi satu situasi seperti halnya situasi yang pernah dialami oleh para Nabi dan umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua adalah istilah Al-Qamar. Dikatakan dalam ayat itu wansaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Ya. Jadi arti insaqqa itu artinya terbelah. Dengan bentuk kata kerja diawali dengan alif dan nun, ya, dengan bunyi in, ya, insaqqa itu artinya menunjukkan makna pasif, ya. Jadi pasif itu artinya menjadi maknanya ya, atau yang di, sehingga insaqqa artinya terbelah, ya. Jadi artinya di sini adalah telah terbelah sang bulan, katakanlah seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan bulan di sini? Apakah bulan yang di atas sana yang terbelah, atau bagaimana? Nah, maka persoalan ini berhubungan dengan situasi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Jadi ayat 1 ini sangat erat kaitannya dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman pada saat itu. Ya. Situasi yang dihadapi adalah mereka itu, kaumnya Nabi Muhammad atau kaum Quraisy itu melakukan pendustaan kepada Nabi, bahkan sampai melakukan pelarangan. Ya. Maka ada satu situasi, ya, di Mekah ketika itu yang terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Ya. Pada tahun ke-7 kenabian terjadi satu situasi di mana keadaan kaum Quraisy ketika itu sudah terpecah ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang memusuhi Nabi dengan dakwahnya, dan yang kedua adalah golongan yang membela Nabi. Nah, jadi kejadiannya adalah seperti ini. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaumnya.
maka oleh kaumnya ini ditentang, ya, terutama oleh paman-pamannya yang dikenal di dalam sejarah itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, itu menentang keras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah itu seorang pendusta, ya. Dan juga dengan apa yang disampaikan Nabi ini mereka pikir, ya, itu bisa merusak apa yang sudah mapan, apa yang sudah dianut oleh nenek moyang kaum Quraisy dan juga nenek moyang bangsa Arab seumumnya. Nah, itu yang mereka takutkan, itu yang mereka khawatirkan, ya, terhadap dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertentangan kaum Quraisy terhadap Nabi ini demikian hebatnya, ya, sampai-sampai mereka merencanakan untuk menyingkirkan bahkan membunuh Nabi. Tetapi masalahnya ada yang membela Muhammad bin Abdullah, yaitu dalam sejarah itu yang membela Nabi Muhammad itu adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib, ya, pamannya sendiri, ya. Sehingga orang-orang Quraisy ketika itu tidak bisa leluasa, ya, tidak punya kebebasan untuk menyingkirkan Muhammad bin Abdullah, ya, karena masih ada sosok pamannya yang punya pengaruh sangat kuat di masyarakat Quraisy saat itu. Sampai puncaknya terjadi perpecahan di antara masyarakat Quraisy, di antara kaum Quraisy, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa karena Muhammad ini didukung oleh pamannya Abu Thalib, bukan hanya oleh pamannya tetapi oleh keluarga besarnya, yaitu keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, maka orang-orang Quraisy, ya, para pemuka-pemuka Quraisy itu mereka akhirnya secara terpaksa mereka membuat sebuah keputusan, ya, bahwa Bani Hashim atau kabilah Bani Hashim, termasuk di dalamnya adalah keluarga Bani Muthalib, itu akan diputuskan dalam segala bentuk hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan. Nah, jadi sampai-sampai terjadi apa yang disebut dengan pemboikotan, ya. Istilah di dalam kitab tarikh itu terjadi al-muqatta'ah al-ammah. Jadi muqatta'ah artinya pemutusan hubungan secara umum atau istilahnya pemboikotan. Jadi orang-orang Quraisy itu sampai-sampai mereka membuat keputusan bersama di Darun Nadwah untuk memboikot keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Karena apa? Karena pembelaan mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga disinilah terjadi apa yang disebut dengan pembelahan, ya. Terjadi perpecahan di dalam tubuh masyarakat kaum Quraisy, yaitu antara orang-orang yang memusuhi Nabi dengan golongan yang membela Nabi. Membela di sini sebenarnya kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib ini membela Nabi bukan karena mereka beriman kepada Nabi, bukan. Tetapi pembelaan mereka itu lebih kepada hubungan darah. Karena Muhammad bin Abdullah itu adalah keluarga mereka dan sudah menjadi satu tradisi, ya. Sudah menjadi tradisi, ya, mereka ini siapapun di antara keluarga mereka ada yang dimusuhi, maka mereka semua harus sama-sama membelanya, begitu. Nah, jadi itulah di Mekah terjadi apa yang disebut dengan perpecahan, pembelahan di antara masyarakat, ya, golongan yang memusuhi Nabi dan golongan yang membela Nabi. Dalam hal ini golongan yang membela Nabi adalah kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, inilah yang terjadi di Mekah pada sekitar tahun ke-7 kenabian. Nah, jadi mereka itu membuat satu keputusan, ya, keputusan yang memang ini pilihan sulit, tetapi dari sudut mereka inilah yang harus dilakukan. Mereka akhirnya membuat keputusan boikot ini dengan membuat ketetapan-ketetapan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Quraisy ketika itu. Nah, di antara ketetapannya itu adalah yang pertama, tidak boleh melakukan perkawinan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli. Yang ketiga, tidak boleh bersilaturahmi, tidak boleh berhubungan, tidak boleh berkomunikasi dengan mereka. Dan segala-galanya itu benar-benar ini diputus hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial.
Sehingga ya seolah-olah mereka itu biarkan saja Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu mau kelaparan sekalian. Nah, begitu yang ada di pikiran mereka. Dan keputusan ini ditulis di dalam satu lembaran, ya. Di dalam lembaran itu diawali dengan kalimah Bismika Allahumma. Kemudian ditulis di bawahnya poin-poin yang tadi, ya. Tidak boleh menikah dengan keluarga Bani Hasyim, tidak boleh jual beli, tidak boleh berhubungan dan sebagainya. Itu semua tertulis di dalam surat keputusan bersama dari para pemuka Quraisy. Nah, akhirnya surat ini ditempel di dinding Ka'bah atau di dalam Ka'bah, ya, untuk menjadi satu tanda bahwa ini punya kekuatan hukum. Artinya siapa yang melanggar keputusan ini, misalkan ada yang mau membantu, ya, mencoba membantu keluarga Bani Hasyim, maka itu akan mendapatkan sanksi hukum berat. Jadi benar-benar situasinya itu sedemikian rupa, ya. Benar-benar satu situasi sulit yang menimpa kepada kaum Quraisy ketika itu. Nah, itulah yang terjadi. Maka kembali kepada ayat, apa yang dimaksud dengan wansaqal qamar? Ya, apa yang dimaksud dengan wansaqal qamar, dan terbelahnya sang bulan. Nah, apa yang terbelah? Yang terbelah itu adalah tadi, ya, terbelahnya kaum Quraisy kepada dua golongan. Apa hubungannya dengan bulan? Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita pahami tentang agama yang dianut oleh kaum Quraisy sebelum Nabi Muhammad diutus. Apa agama kaum Quraisy? Punya agama enggak? Ketika Quran diturunkan, didakwahkan kepada mereka, kaum Quraisy itu sudah punya agama. Apa agama kaum Quraisy? Sebut saja agama kaum Quraisy itu agama musyrik, ya. Karena memang dikenal istilah musyrik. Nah, ada anggapan yang berkembang dan ini sudah menjadi pandangan umum, ya, bahwa agama Arab pra-Islam itu adalah agama penyembah berhala, ya. Jadi yang dimaksud dengan penyembah berhala ini bahwa orang-orang Arab itu ketika itu suka nyembah patung, ya. Patung itu adalah patung yang melambangkan dewa tertentu. Jadi artinya orang Arab itu nyembah patung dalam arti nyembah dewa. Apakah seperti itu? Nah, ini anggapan yang berkembang. Sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita meneliti sirah Nabawi dan juga kita mentadaburi Al-Quran dengan cermat, sebenarnya bangsa Arab itu tidak menyembah dewa, tidak menyembah berhala seperti yang banyak diceritakan, ya. Mereka itu sebenarnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arab pra-Islam itu menyembah Allah. Apa buktinya? Yang pertama, di dalam sejarah kita mengenal siapakah ayah dari Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah. Sehingga kan Muhammad dipanggil Muhammad bin Abdullah. Nah, Abdullah kalau diartikan artinya hamba Allah, abdi Allah. Berarti Nabi Muhammad belum lahir, orang Arab sudah mengenal Allah. Tadi nama bapaknya adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Mereka sudah menghamba kepada Allah. Mereka sudah mengenal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bukti yang lainnya di dalam kisah-kisah Nabi, di dalam sirah Nabawi, buku-buku atau kitab-kitab sirah Nabawi, itu banyak diceritakan paman-paman Nabi yang menentang Nabi itu. Mereka itu kalau bersumpah itu sering mengatakan sumpah demi Allah, gitu, ya. Nah, jadi kata demi Allah itu sudah menjadi sumpah mereka, ya. Berarti Allah itu adalah punya kedudukan yang tinggi, punya kedudukan yang suci dari sudut orang Arab ketika itu. Makanya mereka kalau ingin menegaskan sesuatu bersumpah demi Allah. Bahkan mereka menentang Nabi Muhammad pun, paman-paman Nabi itu dengan mengatakan demi Allah Muhammad, apabila engkau menyampaikan hal seperti itu maka aku akan menentangnya. Itu mereka menggunakan kata demi Allah. Itu yang menjadi bukti. Yang ketiga,
orang Arab itu kalau membuat surat perjanjian, ya, itu biasanya mereka mencantumkan di awal suratnya itu kalimat Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Yang kalau diartikan adalah dengan namamu ya Allah atau atas namamu ya Allah. Ya, berarti Arab sudah mengenal Allah, sudah meletakkan Allah sebagai yang tertinggi, yang diagungkan. Contohnya adalah tadi seperti yang mereka buat kesepakatan, ya, kesepakatan boikot terhadap keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib, itu dibikin dalam satu lembaran. Nah, di atasnya ditulis Bismika Allahumma, ditempel di dinding Ka'bah. Berarti mereka pun mengagungkan, ya, meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai posisi yang tinggi. Maka dikatakan Bismika Allahumma. Nah, ada juga nanti surat lain di dalam sejarah juga. Ketika Nabi membuat satu piagam perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah, ya. Ini perjanjiannya ketika Nabi dari Madinah, pihak Madinah hendak memasuki Mekah, ya, hendak berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ihram. Nah, itu dilarang oleh pihak kaum kafir Mekah atau kaum musyrikin Mekah, yaitu oleh Abu Sufyan sebagai pimpinan Mekah ketika itu. Nah, tetapi akhirnya terjadi satu perundingan, ya, dengan berbagai syarat yang diinginkan oleh pihak Quraisy yang ada di Mekah, ya. Nah, maka akhirnya dibuatkan satu surat perjanjian yang intinya adalah itu perjanjian gencatan senjata untuk tidak melakukan peperangan, ya, untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang mau kita soroti di sini adalah di dalam penulisan surat itu, ya, ini terjadi nanti perdebatan, ya, sedikit perdebatan antara delegasi dari Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, dengan delegasi dari Quraisy, ya. Itu memperdebatkan masalah penulisan di awal surat, ya. Karena yang menulis surat itu adalah dibuat oleh Nabi, ya, ditulis oleh Ali. Nah, ditulisan di awalnya itu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi isi surat perjanjiannya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi perwakilan dari pihak Mekah itu tidak setuju, ya. Maunya itu dirubah aja. Rubah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal atau tidak biasa dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka biasa itu adalah Bismika Allahumma. Nah, jadi ingin dirubah Bismika Allahumma. Ya, akhirnya setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Nabi menerima. Ya, mengalah begitu, ya. Ya nggak apa-apa, tulis saja Bismika Allahumma. Akhirnya surat perjanjian gencatan senjata Hudaibiyah itu ditulis diawali dengan Bismika Allahumma. Nah, itu contoh. Yang penting bagi Nabi adalah poin-poin dari perjanjian ini siap untuk konsisten dilaksanakan itu. Yang penting itu kan masih ada nama Allahnya. Jadi perjanjian ini atas nama Allah, ya. Jadi tentunya tidak boleh main-main kalau sudah membawa nama Allah. Nah, itu diantara contohnya, ya, bahwa Arab itu sebenarnya sudah menyembah siapa? Yang menyembah Allah, ya. Karena bapaknya Nabi tadi namanya Abdullah, hamba Allah. Kemudian orang Arab kalau bersumpah, ya demi Allah, Allah. Kemudian kalau mereka bikin surat perjanjian juga Bismika Allahumma. Jadi nggak ada bedanya dengan kita, ya, barangkali umat Islam, ya. Bismika Allahumma itu sudah menjadi doa keseharian. Nah, jadi Arab juga ya begitu, ya. Jadi apa yang mereka sembah, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, ya, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang Arab ini yang menjadi sasaran dakwah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang Arab mereka akan berkata Allah. Nah, jadi bagi mereka pencipta itu ya Allah. Yang mereka muliakan juga Allah. Nah, jadi sebenarnya orang Arab itu penyembah Allah, bukan penyembah berhala. Nah, adapun mereka dikatakan sebagai penyembah berhala, ini berhubungan dengan apa nilai keagamaan atau apa bentuk keagamaan yang dianut oleh Arab sebelum turun Quran. Jadi sebenarnya yang didakwakan oleh Nabi Muhammad ini apa? Sebenarnya yang didakwakan Nabi Muhammad ini bukan untuk menyembah Allah, bukan. Karena selama ini kita diinformasikan bahwa
Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada Arab untuk menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Sebenarnya mereka sudah menyembah Allah, ya. Jadi tidak ada faedahnya sebenarnya kalau Muhammad hanya sekedar untuk mengalihkan menyuruh mereka untuk menyembah Allah, karena mereka pun sudah menyembah Allah. Nah, ini berhubungan dengan apa yang mereka anut. Datangnya dakwah Nabi dengan Al-Quran ini sebenarnya bukan untuk merubah siapa yang disembah atau apa yang disembah, bukan, tetapi untuk merubah, untuk meluruskan tentang ajaran agama yang mereka anut. Karena mereka itu dikatakan sebagai musyrik. Musyrik ini artinya sudah menyekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi bukan menyekutukan Allah dengan sesuatu, bukan. Karena kalimat di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan musyrik adalah la tusyrik billahi syai'an. Jadi artinya jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Menyekutukan sesuatu itu artinya ada unsur-unsur, ada hal-hal, ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran atau amalan-amalan, itu sesuatu yang disekutukan, yang dilibatkan kepada Allah, sehingga seakan-akan ini dari Allah padahal bukan. Nah, artinya agama Arab itu sudah campur aduk. Apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim dan Ismail dulu, maka pada saat itu, pada saat Nabi berdakwah, itu agama mereka itu sudah campur aduk, ya, antara sisa-sisa pengajaran dari para nabi terdahulu dengan unsur-unsur tambahan dari pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran dari manusia. Nah, yang berkembang itu bahwa dikatakan agama Arab ini adalah agama yang menyembah dewa Hubal. Nah, kita mengenal istilah dewa Hubal di dalam catatan sejarah, yang katanya Hubal ini, ya, patungnya itu ditaruh di dalam Ka'bah. Nah, kemudian itulah yang diagungkan. Salah satu tokoh yang mengawali penyembahan berhala ini katanya itu adalah satu tokoh yang bernama Amr bin Luhai, ya, seorang dari Bani Khuza'ah. Katanya mereka itu berkunjung ke Syria, ke Syam, kemudian di sana dia melihat orang-orang itu nyembah-nyembah patung, gitu. Ya, nyembah patung untuk meminta berkah dan lain sebagainya. Nah, si Amr bin Luhai ini tertarik, ya, dan dia punya pemikiran bagaimana kalau ini berhala ini dibawa ke mana, ke Mekah. Nah, jadi Amr bin Luhai ini katanya dialah orang yang membawa berhala dari Syria, dari Syam itu ke Mekah. Nah, kemudian diajaklah orang-orang Mekah itu untuk sama-sama menyembah ini, supaya katanya meminta apapun itu bisa mendapatkan berkah dan sebagainya. Akhirnya mereka mau. Akhirnya orang-orang Arab itu mau, ya. Apakah semudah itu? Ya. Apakah sesederhana itu, ya, orang nyembah berhala? Ya. Jadi mereka itu bikin patung dari kayu, dari batu atau apa, kemudian disembah-sembah, gitu. Ya, apakah sesimpel itu, sesederhana itu? Ya. Tentunya itu tidak bisa kita pahami begitu saja, ya. Tidak bisa kita terima begitu saja dengan akal sehat. Apakah manusia memang sebodoh itu? Ya, tidak ada. Nah, maka kita pahami yang dimaksud dengan berhala di sini adalah asal muasal dari berhala ini adalah adanya satu tokoh yang diagungkan, yang disucikan di masa lalu, ya. Tokoh, ya, orang soleh, orang pandai, cendekiawan, orang yang dianggap suci dan sebagainya. Nah, itu pada masa itu mereka itu sangat dikagumi, sangat diagungkan. Nah, kemudian setelah dia meninggal, maka generasi berikutnya juga tidak ingin melupakan, ya, kemuliaan atau kesucian atau kesalehan, ya, tokoh itu. Nah, maka tokoh yang diagungkan ini selanjutnya diabadikan. Nah, bagaimana bentuk pengabadiannya? Diabadikan itu biasanya kalau zaman dulu itu untuk mengabadikan agar generasi berikutnya tetap ingat tokoh ini, ya, tetap ingat kepada sumbangannya, kecerdasannya, ya, kesalehannya dan sebagainya, ya. Mereka sangat mengaguminya, maka itu diabadikan tokoh ini dalam bentuk patung. Ya. Patung ini sebenarnya mode zaman dulu atau mode jadul lah begitu. Tetapi kalau sekarang itu sudah bukan patung lagi, ya. Untuk mengabadikan, ya, sosok yang dikagumi atau sosok idola itu biasanya dengan menggunakan gambar, foto, potret dan lain sebagainya.
Jadi mode untuk mengabadikan tokoh-tokoh suci di masa lalu itu biasanya dengan membuat patung, relief, atau kalau sekarang itu gambar, ya, foto, potret, bahkan juga termasuk syair-syair puji-pujian, ya, yang mengagungkan, memuji-muji tokoh itu. Nah, itu yang disebut dengan berhala kalau mau. Ya, jadi sebenarnya berhala itu adalah idola, ya. Jadi yang diidolakan, yang disanjung-sanjung sedemikian rupa, ya, sampai-sampai nanti ajarannya itu dianut, ya. Pemikiran-pemikiran sang idola itulah yang menjadi anutan mereka. Ajaran-ajarannya, amalan-amalannya itu dijadikan sebagai amalan-amalan yang dianut oleh mereka, dianggap sebagai kebaikan dan sebagainya. Itulah asal muasal idola yang bisa kita pahami. Sehingga patung-patung, relief itu semua adalah merepresentasikan atau mewakili, ya, daripada tokoh-tokoh suci di masa lalu. Sehingga generasi yang sekarang ini tetap bisa memberikan penghormatan, tetap bisa memberikan pengagungan kepada mereka, tetap merasa dekat dengan tokoh-tokoh itu karena ada sosok gambarnya, bentuknya dan lain sebagainya. Nah begitu juga, ya, dikatakan bahwa orang Arab itu penyembah Hubal. Hubal itu dispekulasikan oleh para orientalis itu dengan nama dewa, gitu. Padahal mereka itu hanya spekulasi, ya, dari para orientalis, ya, yang berlatar belakang Kristen biasanya. Jadi orang-orang Kristen orientalis itu menganggap, ya, golongan atau kaum di luar mereka itu sebagai penyembah berhala. Itu asalnya. Itu sejak dari dulu, ya. Jadi kekristenan itu menganggap bahwa orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di luar agama mereka itu sebagai penyembah berhala yang mereka asosiasikan sebagai penyembah dewa-dewa, begitu. Dan dewa-dewa itu dibikin patung. Nah, sehingga itulah tuduhan mereka atau spekulasi mereka terhadap apa yang dianut oleh orang Arab, gitu, ya. Mereka tanpa mengkonfirmasi kepada Al-Quran, tanpa mengkonfirmasi kepada apa yang sudah berkembang di dalam masyarakat Arab. Nah, jadi kalau dikatakan Hubal, ya, dewa Hubal, ya, Hubal itu sebenarnya adalah sosok manusia atau orang suci di masa lalu. Nah, kemudian dia itu dipatungkan. Nah, maka sebut saja menjadi Hubalisme. Sehingga agama Arab ini berpusat kepada satu sosok yang dimuliakan, yang diagungkan, yaitu bernama Hubal. Entah siapa Hubal itu, yang jelas adalah dia adalah satu sosok yang sudah digambarkan dalam bentuk berhala. Tetap mereka itu menyembah Allah, bukan menyembah Hubal. Jadi Hubal ini seperti tadi katakan adalah hanya representasi dari tokoh suci di masa lalu. Kemudian dikatakan bahwa Hubal itu mempunyai hubungan dengan lambang bulan, ya, dengan simbol bulan. Sehingga diasosiasikan bahwa Hubal itu dewa bulan, kata mereka, ya, kata kaum orientalis, ya. Nah, padahal belum tentu bahwa gambar, ya, atau relief atau patung yang dihubungkan dengan bentuk bulan itu tidak harus dewa, ya. Ya, karena sebuah simbol yang dihubungkan dengan tokoh tertentu, maka simbol itu biasanya mengandung satu makna filosofis, ya. Makna filosofisnya apa? Misalkan bulan itu punya makna filosofis. Saya ambil contoh, misalkan siapa yang tokoh besar, ya, tokoh yang dihormati, tokoh yang diagungkan, ya, di dalam keagamaan, ya. Dalam keagamaan, misalkan di Indonesia ini ada ormas atau organisasi kemasyarakatan seperti ada NU, Muhammadiyah, Persis, misalkan, ya. Nah, siapa tokoh NU? Tokoh pencetus, ya, pelopor NU, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini hanya contoh saja, ya, contoh saja. Nah, ketika kita perhatikan gambar atau fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh NU ini, coba kita perhatikan, biasanya itu dihubungkan, dicantumkan dengan simbol organisasi, ya, simbol organisasi atau nanti dengan simbol filosofisnya. NU itu punya simbol filosofis bumi, ya. Kalau nggak salah ada gambar buminya. Nah, jadi
ada sosok ya tokoh besar kemudian digambarkan atau dipotretkan dengan simbol bumi. Tentunya bumi ini punya makna filosofis ya. Apa makna filosofisnya? Nah, itu yang sebagai contoh aja ini. Nah, apakah beliau ini adalah dewa bumi? Kan bukan ya. Nah, juga begitu juga dengan misalkan Muhammadiyah ya. Tokoh pencetus pelopor Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau kita melihat fotonya, coba perhatikan, itu biasanya dihubungkan dengan simbol filosofisnya. Filosofisnya itu kan kalau nggak salah matahari ya, ada matahari. Nah, jadi beliau dalam gambarnya itu disandingkan dengan gambar matahari yang cerah, yang memancarkan kan begitu. Tentunya itu ada gambar, ada makna filosofis. Nah, apakah beliau ini dewa matahari? Kan bukan. Nah, begitu juga orang dahulu ya. Mereka membuat relief, membuat patung dengan disandingkan dengan simbol-simbol tertentu, itu artinya punya makna filosofis. Nah, sehingga orang melihat karena ini menggunakan spekulasi orientalis ya, mereka menggunakan cara berpikir Helenik sebenarnya ya. Jadi cara berpikir Helenik yang sudah berkembang abad kedua sebelum Masehi ya, yang mempengaruhi cara berpikir manusia ketika itu, terutama di sini dalam hubungan dengan ajaran ketuhanan, dengan pandangan tentang ketuhanan keagamaan, itu ada unsur Helenik, yaitu alam pikiran Yunani yang mengajarkan tentang dewa-dewa. Jadi bangsa-bangsa di dunia ini menyembah banyak dewa, nah, istilahnya politeisme dan sebagainya. Jadi ada pengaruh dari cara berpikir Helenik ya, dalam menilai apa yang dianut oleh Arab pra-Islam itu. Karena Arab sendiri belum tentu begitu. Nah, ini jadi kesalahan sudut pandang dari kaum orientalis yang berlatar belakang Kristenisme sebenarnya. Nah, jadi saya ingin menyimpulkan di sini bahwa perdebatan ya atau pandangan keagamaan yang menganggap ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah mendakwahkan monoteisme berhadapan dengan politisme, ini sebenarnya salah besar ya. Jadi ini bukan masalah monoteisme politisme ya. Sebenarnya Arab ini sudah monoteisme ya, sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi ini disalahpahamkan ya, seolah-olah ini adalah Arab ini adalah politisme ya. Artinya politisme itu menyembah banyak dewa, bukan ya. Jadi perbedaan Nabi Muhammad dengan apa yang dianut oleh Arab itu adalah hanya satu persoalan. Persoalannya adalah bahwa Nabi mau mendakwahkan kepada bangsa Arab ini jalan yang lurus. Yahdi ila sirotim mustaqim. Jadi Nabi itu mau menyampaikan kepada bangsa Arab ini, kepada kaumnya ini, inilah jalan yang lurus dari Tuhan. Jadi bukan masalah inilah Tuhan yang benar, bukan. Ya, sekali lagi Nabi Muhammad bukan mau mengajak bangsa Arab kepada Tuhan yang benar. Tuhan mereka sudah benar, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mau mengajak kepada inilah jalan yang lurus dari Tuhan. Begitu. Jadi yahdi ila siratil azizil hamid. Itu persoalannya. Karena jalan yang ditempuh ya, yang mereka anut dalam kehidupan beragama orang Arab itu sudah tidak murni lagi. Nah, sehingga musyrik ini bukan lawan monoteisme, bukan. Kalau di dalam Al-Quran itu, musyrik ini adalah lawan mukhlis. Musyrik artinya adalah sudah ada unsur-unsur serikat yang dicampur aduk ke dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Ya. Sedangkan mukhlis artinya kemurnian. Mukhlis artinya murni. Dari kata ikhlas, ikhlas murni. Jadi yang didakwahkan Nabi adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada yang diperintahkan kepada mereka kecuali ya'budullaha, untuk mengabdi kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, mukhlishina, dengan kemurnian, lahuddin, dengan kemurnian mengikuti aturan hidup darinya, mengikuti agama atau aturan-aturan hidup dari Allah. Jadi misi para nabi dan rasul adalah yad'uhu mukhlisina lahuddin. Jadi untuk mendakwahkan, untuk mengembalikan kepada
agama Allah yang murni, yaitu kepada ajaran Allah. Nah, ajaran itu, agama itu meliputi dua hal ya. Yang pertama adalah untuk membentuk alam pikiran ya, untuk mencerahkan kembali pemikiran yang benar dari cahaya Allah ya, dari ilmu Allah. Dan yang kedua adalah untuk membentuk amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu meliputi dua hal, meliputi pembentukan pemikiran dan pembentukan aspek perilaku. Nah, itu Nabi Muhammad ini ingin mengembalikan, ingin memurnikan kembali nilai-nilai ajaran Allah dan para rasul terdahulu, sehingga la nufarriqu baina ahadin min rasul. Tidak ada bedanya apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah. Nah, sehingga kembali kepada persoalan ayat ke-1 tadi. Apa yang dimaksud dengan wansaqal qamar, terbelahnya sang bulan? Jadi yang dimaksud dengan terbelahnya sang bulan ini merujuk kepada bahwa orang-orang Quraisy ini adalah penganut hubalisme yang bersimbolkan bulan. Sehingga di sini ada satu bentuk majasi saja ya. Bukan bulan yang di atas sana yang terbelah, tetapi yang dimaksud adalah terbelahnya kaum Quraisy, terbelahnya umat penganut hubalisme yang bersimbolkan bulan. Masa kita nggak ngerti? Misalkan contoh, kalau kita mengatakan banteng terbelah, kita pasti asosiasinya langsung kepada organisasi tertentu ya, nggak, partai tertentu misalkan yang ada di Indonesia ya. Beringin terbelah. Nah, itu kan hanya bahasa majasi saja ya, bukan artinya ada pohon, bukan artinya ada apa tadi, binatang banteng yang dibelah, bukan. Tetapi ini satu bentuk majasi ya, yang tidak perlu tafsir sebenarnya, tetapi orang Indonesia, orang yang memahami bagaimana keadaan di Indonesia ya tahu pasti maksudnya bukan makna hakiki. Begitu yang dimaksud dengan wansaqal qamar, ini berhubungan dengan situasi yang dihadapi oleh Nabi ketika itu sang bulan sudah terbelah. Artinya Arab Quraisy sudah terbelah ke dalam golongan yang memusuhi Nabi dan golongan yang membela pribadi Nabi. Nah, inilah yang akan mengantarkan kepada situasi yang kata Allah iqtarobatis sa'ah. Maka telah mendekat satu masa tertentu di mana Allah akan menjatuhkan keputusan hukumnya. Nah, dan keputusan ini ditandai atau diawali dengan terjadinya pembelahan sang bulan. Teman-teman yang dirahmati Allah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan sebagai bahan kajian ya, untuk ditinjau ulang, benarkah demikian atau bagaimana ya. Yang mana mudah-mudahan kita bisa menggali pelajaran dan hikmah dari ayat-ayat Allah ini, dan ini sebagai pengantar di dalam kita mentadaburi surah Al-Qamar, karena ada satu ayat, itu ayat pertama ini yang cukup unik, dan ini perlu kita pecahkan terlebih dahulu dengan melihat, dengan mentadaburi konteks keseluruhan. Maka yang dimaksud dengan ayat ke-1 itu adalah Allah memberikan satu sinyal ya, situasional kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya bahwa akan ada satu masa di mana Allah akan menjatuhkan satu keputusan, seperti halnya Allah pernah menjatuhkan satu keputusan hukum kepada kaum-kaum para nabi terdahulu yang melakukan pelarangan, dan ditandai dengan sudah terjadi pembelahan kaum Quraisy, yaitu para penganut hubalisme yang bersimbolkan bulan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.